Perkenalkan, nama saya Nilu Ayu Artini. Dengan memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun beberapa tujuan dari bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Yang kedua, untuk pengadaan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, untuk menciptakan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang ketujuh, untuk menunjukkan prestasi dan prestasi. Contoh bisnis itu ada banyak sekali, mulai dari makanan, minuman, pakaian, dan masih banyak lagi. Di sini saya mengambil contoh bisnis dalam bidang minuman. Contohnya saja yang sedang populer saat ini, contohnya yaitu minuman franchise. Franchise ini tidak membutuhkan modal banyak, rata-rata dibutuhkan sekitar 1 juta. Franchise ini banyak dibuka oleh kalangan muda karena omset yang didapatkan juga lumayan banyak. Minuman ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi kaum muda yang sekarang ini. Memulai bisnis ini tidak cukup sulit dan memerlukan niat yang kuat. Pemilik bisnis rata-rata tak hanya harus menghasilkan ide bisnis dan rencana bisnis. Contohnya saja mencari lokasi, pemasakan produk, pekerjakan karyawan, dan strategi pemasaran melalui berbagai media. Akan tetapi, jika salah dalam mengambil langkah bisa menyebabkan kegagalan dalam berbisnis. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan disertai dengan contoh nyata dari bentuk-bentuk badan usaha yang Anda ketahui. Ada beberapa bentuk badan usaha. Contohnya saja BUMN atau badan usaha milik negara, BUMD badan usaha milik daerah, BUMS badan usaha milik swasta, dan badan usaha swasta asing. Ada juga badan usaha koperasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut. Contohnya saja yang saya ambil yaitu BUMN atau badan usaha milik negara. Contohnya yaitu Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara atau BUMN terbesar di dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman. Badan usaha ini paling dikenal oleh masyarakat. Sesuai dengan namanya, BUMN badan usaha yang seluruh dan sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Meskipun begitu, karyawan yang bekerja di BUMN tidak disebut sebagai pegawai, melainkan karyawan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang perilaku etis dalam suatu aktivitas bisnis. Berikan contoh konkret untuk penjelasan Anda. Jawabannya yaitu contoh etika bisnis. Perusahaan misalnya ada yang memiliki bisnis yang sedang tren saat ini, yaitu contohnya saja minuman Thai tea. Kemudian ada perusahaan lain yang mengikutinya dengan melakukan inovasi, entah itu dari varian rasa yang lebih banyak atau topping yang beragam. Seperti itu tidak termasuk pelanggaran etika yang baik. Ini merupakan sebuah inovasi dalam berbisnis, kecuali jika menjiplak sama persis seperti segi rasa, nama brand, bahkan pengemasannya, dan lain-lain. Jika masih melakukan seperti itu, berarti Anda tidak memiliki etika bisnis yang baik. Soal yang keempat,
Apa yang Anda ketahui tentang B2B dan B2C? Jelaskan disertai dengan contoh yang konkret. Jawabannya itu B2B atau business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan oleh bisnis lainnya, bukan konsumen. Sebagai contoh, jika Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan pakaian dan Anda melakukan penjualan ke store-store atau bisnis fashion yang ada, inilah yang disebut dengan B2B. Karena bisnis atau jasa Anda diperuntukkan untuk perusahaan lain, bukan langsung kepada perorangan atau grup. B2C atau business to customer merupakan yang melakukan pelayanan atau barang atau jasa pada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contohnya, mulai dari berjualan makanan, jasa laundry, ojek, maupun salon. Soal yang kelima, beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa kasus pelanggaran etika dalam menjalankan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada persaingan antara perusahaan yang ada. Sebutkan satu yang Anda ketahui dan berikan pendapat Anda tentang hal tersebut. Pertentangan nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Masalah ini dapat muncul ketika perusahaan ingin mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan metode-metode yang belum ada solusinya sebelumnya, sehingga para pekerja tidak dapat menerima hal tersebut. Salah satu contoh pelanggaran etika bisnis yaitu contohnya saja di restoran atau perhotelan. Kita sering mendengar kasus ditemukannya ikan yang mengandung bahan-bahan formalin dan boraks. Kedua bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan bahan makanan, apalagi dikonsumsi secara terus-menerus akibat ketidaktahuan bagi yang mengkonsumsinya. Pendapat saya yaitu jika pengunjung restoran atau perhotelan itu mengonsumsi makanan-makanan yang berbahaya seperti boraks atau sebagainya, itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, yaitu berupa gangguan lambung, usus hati, bahkan gagal ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu seharusnya perhotelan atau restoran tersebut menyediakan makan-makan higienis dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia tersebut.